Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di salah satu rumahnya ini, tentunya dalam rangka kebaikan, dalam rangka kita berusaha untuk memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya dengan itu semuanya kita berharap bahwasanya apa yang kita lakukan ini menjadi sebab bagi kita semuanya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab yang sangat mulia, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan tentang pembahasan, yaitu yang beliau beri judul dengan bab, yaitu Al-Amru bil perintah untuk kita menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW dan adab-adabnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis yang pertama dari bab ini. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada hadis yang kedua dalam bab ini, yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan sebuah hadis yang sangat-sangat penting untuk kita pelajari, yang mana di dalam hadis ini banyak sekali pelajaran dan banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Kita baca hadisnya apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, An Abi Najih Al-Irbad ibni Sariyah radhiyallahu anhu, dari Abu Najih, namanya Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memberikan wejangan, nasihat, mau'izah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau'izatan balighatan, sebuah wejangan, sebuah mau'izah, sebuah nasihat yang sangat-sangat menyentuh. Yang mana sahabat Al-Irbad menyifatkan bahwasanya di antara wejangan beliau itu bagaimana wajilat minha al qulub, yang menjadikan hati itu bergetar dengan wejangan itu. Wa dzarafat minha al uyun, dan menjadikan bercucuran, yaitu air mata mendengar wejangan atau nasihat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapati yang demikian, para sahabat pun bertanya, fakulna, kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'un, seakan-akan bahwasanya mau'izah atau wejangan yang jenengan berikan ini yaitu sebagai wejangan perpisahan. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Dari sini para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, coba kita bisa merasakan bagaimana sekiranya misalkan ada di antara kita yang sudah menjelang ajalnya, maka para keluarganya tentu akan memperhatikan betul apa yang akan diberikan jadikan wasiat, dan wasiatnya itu menjadi wasiat perpisahan. Dan ini sahabat merasakan demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka minta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun memberikan wasiat.
Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah. Dan kalian wajib mendengar serta wajib taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Meskipun yang memerintahkan, yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi, budak kulit hitam. Wa innahu man ya'is minkum. Dan sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan yang banyak. Bagaimana kalau kita melihat perbedaan yang banyak? Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha, gigitlah sunnah itu bin nawajid, dengan gigi geraham. Wa iyyakum, dan berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Hal itu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya an-nawajid dengan zal, ya, dengan yang bertitik itu, maka di situ adalah di gigi geraham. Baiklah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat penting tentunya, karena berisi sebuah wasiat yang seakan-akan menjadi wasiat perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi ketika para sahabat mendengar wasiat ini, mereka merasa bergetar hatinya. Ya, mereka merasa bahwasanya apa yang disampaikan Nabi ini seakan menjadi wasiat yang terakhir. Sehingga para sahabat meminta untuk diberikan wasiat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang beliau senantiasa memberikan wejangan, memberikan mau'idhah kepada para sahabatnya. Bisa ada kalanya nasihat yang rutin, seperti ketika khutbah Jumat atau khutbah Id, ya. Juga terkadang ketika ada keperluan, ya, ketika ada perlu sahabat dikumpulkan di masjid setelah selesai sholat, maka beliau berikan wejangan kepada para sahabatnya. Ya, demikianlah yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Nah, di dalam hadis ini kita mendapati bahwasanya beliau menyampaikan sebuah nasihat yang sangat-sangat menyentuh, menjadikan hati bergetar, menjadikan mata bercucuran air mata. Ya, berarti memang nasihat di sini ada nasihat yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Dan kemudian ketika para sahabat mendapati yang demikian, beliau pun memberikan wasiat kepada para sahabat. Wasiat pertama yang beliau berikan adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wasiat takwa ini memang wasiat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada semua para nabi. Ya, mereka semuanya diperintahkan atau mewasiatkan yang sama dengan wasiat bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka dari sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu agar kalian bertakwa kepada Allah. Nah, ini adalah wasiat takwa. Yang mana kalimat takwa sering sekali kita dengar, bahkan setiap khutbah kita mendengar, ya. Kita tingkatkan ketakwaan, kita berwasiat untuk meningkatkan ketakwaan. Ya, memang kalimat takwa ini adalah kalimat yang sangat luas maknanya. Ya, sangat luas maknanya, mencakup
segala syariat kita, syariat Islam. Yang mana makna dari takwa tersebut adalah kita mengambil perlindungan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu harus dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larang. Apakah kita kemudian bisa serta-merta melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Ya tentu tidak. Kita harus tahu dulu mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Bagaimana kita tahu? Kita tahu dengan belajar, dengan memiliki ilmunya. Mana saja yang diperintahkan itu kita kerjakan, dan mana saja yang dilarang itu kita tinggalkan. Maka itulah yang kemudian menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bahwasanya untuk menjadi orang yang bertakwa, ya kita harus tahu dulu ilmunya apa yang harus kita miliki tersebut. Dengan memiliki ilmu, maka kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Dan kemudian juga dari situlah kita bisa mencapai derajat kepada khosyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Para jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, wasiat berikutnya yang beliau sampaikan adalah kita harus mendengar dan taat. Was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyun. Meskipun yang menjadi pemimpin kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar taat dan mendengar perintah mereka, para pemimpin itu. Siapa yang dimaksud pemimpin di sini? Ya, semua yang menjadi atasan kita. Meskipun itu seorang budak berkulit hitam, misalkan seperti itu. Ya sama saja, apakah itu pemimpin tertinggi, misalkan seperti presiden, atau ya pemimpin di bawahnya, gubernur, pemimpin di bawahnya lagi, wali kota, ataupun yang lainnya, ya bahkan sampai mungkin di lingkungan paling bawah, pemimpin RT, atau mungkin di rumah ya, kepala keluarga, semuanya pemimpin. Ya, meskipun kita dipimpin, ya siapapun yang menjadi pemimpin kita, tetap kita harus mendengar dan taat. Taatnya bagaimana? Taatnya yaitu kita taat apabila perintah itu dalam kebaikan. Ya. Perintah di dalam kebaikan. Mengapa demikian? Kalau perintah dalam keburukan, ya perintah untuk berbuat maksiat, maka kita tidak wajib untuk taat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda bahwasanya innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Tidak boleh kita taat dalam keburukan. Nah, jadi kalau diperintahkan untuk berbuat tidak baik, ya kita tidak boleh. Misalkan pemerintah melarang kita untuk sholat Jumat, ya kita tidak nurut, tidak taat. Atau misalkan pemerintah mengharuskan untuk meningkatkan ekonomi rakyat harus memproduksi narkoba, ya tidak boleh kan gitu. Ya, tidak boleh ditaati. Ya. Jadi taat ini dalam kebaikan. Bahkan ketika misalkan orang tua saja, ketika menyuruh kita untuk berbuat tidak baik, kita nggak boleh taat. Ya. Yang kita bolehkan taat hanya ketika disuruh dalam kebaikan. Maka di sini para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapati perintah dari penguasa, ya, maka di situ ada 3 kondisi. Kondisi bagaimana? Kondisi pertama, ada kalanya ya yang diperintahkan oleh penguasa itu memang sebuah perkara yang diperintahkan oleh syariat. Maka kalau seperti itu, ya maka kita tidak ada pilihan lain. Kita wajib untuk menjalankan perintah itu. Karena kita menjalankan perintahnya Allah dan perintahnya Rasulullah. Karena penguasa hanya menekankan atau menegaskan lagi apa yang telah Allah perintahkan dan Allah dan Rasulnya perintahkan. Misalkan bagaimana? Ya misalkan pemerintah memutuskan bahwasanya seluruh rakyat ya
harus membayar zakat. Ya, bagi yang sudah wajib zakat, ya kita taat karena itu sudah perintah Allah dan perintah Rasulnya. Atau misalkan perintahnya membuat peraturan bahwasanya seluruh jajaran pegawai negeri yang muslim harus sholat berjamaah atau yang muslimah harus memakai jilbab. Nah, itu adalah perintah dari penguasa yang di SK-kan misalkan seperti itu. Maka itu sebenarnya adalah perintahnya Allah dan perintahnya Rasulnya. Maka mentaatinya menjadi taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, kemudian kondisi yang kedua, ketika penguasa itu memerintahkan kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ya, misalkan pemerintah melarang untuk kita mengerjakan sholat. Tidak boleh sholat. Kalau sholat di penjara. Ya, terjadi misalkan seperti dulu pernah ada di negeri-negeri kayak di Afrika, atau misalkan seperti sekarang masih di Burma, di Rohingya gitu kan. Kalau ketahuan ada yang sholat atau yang ngaji Quran, maka di penjara. Ya, maka seperti ini tidak boleh ditaati. Perintah seperti itu tidak boleh ditaati. Sehingga dan kita nggak boleh nurut kepada perintah yang maksiat tersebut. Atau perintah kepada perbuatan yang haram. Ya, misalkan diperintahkan untuk mencuri, ya tentu tidak kita taati ya. Karena itu perintah untuk berbuat dosa. Nah, adapun ketika pemerintah memerintahkan kepada rakyatnya dalam perkara yang tidak ada perintah syar'inya dan juga bukan perkara yang maksiat, bukan perkara dosa, maka di sini wajib bagi kita untuk mentaatinya. Mengapa? Karena ini sebagai bentuk pengamalan firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan juga para pemimpin di antara kalian. Maka mentaati pemimpin seperti ini, dalam kondisi seperti ini termasuk ya taat yang diwajibkan juga. Misalkan seperti apa? Misalkan ya kalau kita di jalan, ya di jalan kita berjalan diperintahkan di sebelah mana, kanan atau kiri? Ya, naik kendaraan kita aturannya di kanan atau kiri? Ya, kiri. Ya, maka itu ya kita taat. Jangan mentang-mentang saya sukanya kanan, saya maunya di kanan. Ini tabrakan gitu kan. Ya, itu perintah. Atau misalkan naik motor diperintahkan untuk wajib pakai helm. Ya, kita nuruti. Kita wajib mengikuti. Karena apa? Supaya itu untuk keamanan kita. Ya. Baik. Jadi perkara-perkara yang untuk kemaslahatan, ya maka itu kita taati. Ya. Baik, itu ya 3 keadaan yang bagaimana kaitannya dengan penguasa. Di dalam lanjutan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya fa innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, dia akan melihat banyak perbedaan, banyak perselisihan. Jadi maksud beliau bahwasanya ketika ada orang yang hidup sepeninggal beliau nantinya dan memiliki umur yang panjang, ya maka dia akan melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ya kalau di zaman Nabi SAW semuanya sami'na wa ta'na, semuanya adalah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul sabdakan. Tidak ada yang menyelisih, tidak ada yang berbeda. Akan tapi sepeninggal beliau, maka di sana akan banyak sekali perbedaan-perbedaan. Misalkan, ya perbedaan wilayah. Ya wilayah Islam semakin luas. Kalau dulu cuma di Jazirah Arab, kemudian sepeninggal beliau sampai ke berbagai benua, kan itu. Kemudian juga ada banyak perbedaan pendapat-pendapat. Ya, demikian juga ada banyak sekali perbedaan amal-amal perbuatan. Dan tentunya ya kondisi masing-masing manusia di berbagai negara juga
berbeda-beda. Ya. Maka yang seperti ini, perbedaan-perbedaan ini sudah diisyaratkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akan tetapi kemudian ketika kita mendapati banyak perbedaan seperti ini, ya tentunya kita harus pinter-pinter menyikapi adanya perbedaan tersebut. Misalkan kita melihat ada perbedaan di antara para sahabat, ya terjadi fitnah di antara mereka. Ya kita menyikapinya bagaimana? Ya sudah, kita menyikapinya bahwasanya itu adalah fitnah yang terjadi pada zaman sahabat. Kita tidak menyalahkan sahabat karena mereka berada di zaman fitnah. Ya. Kemudian jangan sampai kemudian ketika terjadi perselisihan di antara para sahabat itu, kemudian kita sibuk untuk menyalahkan salah seorang sahabat, maka ini tidak diperbolehkan. Karena kalau sampai kemudian kita mencaci sahabat, maka itu termasuk dosa besar, menyalahkan sahabat. Karena Allah telah meridho kepada mereka dan Allah telah mengampuni mereka atas apa yang terjadi di antara mereka. Maka tentunya kita tidak perlu terlalu mendalam tentang apa yang terjadi fitnah di antara perbedaan para sahabat. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan terjadi fitnah setelahnya? Apa di antaranya? Yaitu di antaranya misalkan ada fitnah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, kemudian merusak Islam dari dalam. Siapa itu? Yaitu misalkan Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba itu seorang Yahudi. Ya, dia pura-pura masuk Islam dengan harapan ingin merusak Islam. Dia memiliki ajaran bahwasanya seharusnya yang menjadi penguasa setelah Rasulullah itu adalah sahabat Ali. Sahabat Ali telah mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW, sehingga sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah menjadi pengganti Rasulullah SAW, tidak sah menjadi khalifah. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Bahkan ajaran ini berkembang sampai mengkafirkan ya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sampai kemudian istri-istri Nabi, Aisyah, Hafsah dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ajaran ini benar-benar ajaran yang sangat menyesatkan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Saba seperti ini? Ya sebenarnya dia itu mengikuti apa yang dilakukan oleh pendahulunya. Siapa itu pendahulunya? Ya pendahulunya adalah Paulus. Pernah dengar nama Paulus? Pernah dengar nama Paulus? Ya. Paulus itu sama, dia orang Yahudi. Orang Yahudi yang termasuk yang kejam, pembantai murid-muridnya Nabi Isa. Jadi murid-murid Nabi Isa itu banyak dibantai oleh Paulus ini. Nah kemudian suatu hari Paulus dalam perjalanannya seakan-akan dia mengaku mendapatkan bisikan dari langit untuk bertaubat. Akhirnya kemudian Paulus pura-pura masuk Kristen dan kemudian mengubah ajaran Kristen dari ajaran Nabi Isa menjadi ajaran Kristen seperti yang sekarang. Sehingga kalau kita lihat di kitab sucinya Kristen sendiri, ya kalau kita lihat di sana ya isinya banyaknya surat Paulus gitu. Ya ini adalah Paulus telah berhasil mengubah ajaran Kristen. Dan Abdullah bin Saba sebenarnya juga seperti itu, ingin merubah agama Islam ya seperti versi mereka, versi orang Yahudi. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menjaga agama ini tetap ya asli, tidak terubah seperti agama Kristen. Nah, di antara ajarannya Abdullah bin Saba ini, dia mengkultuskan sahabat Ali. Sahabat Ali dianggap sebagai orang yang berhak menjadi pengganti Rasulullah, sebagai orang yang mendapatkan wasiat dari Rasulullah. Bahkan sampai di antara pengikutnya itu sampai mengkultuskan sahabat Ali itu sebagai Tuhan setelah Allah. Mereka menyembah kepada Ali. Alhamdulillah. Itu di antara akidah yang diajarkan seperti itu. Maka kemudian mendapati yang demikian, sahabat Ali pun mengingkari dan bahkan menghukum mereka. Dan mereka itu sampai dibakar oleh sahabat Ali. Nah,
Ketika sahabat Ali menghukum mereka dengan dibakar seperti itu, sebagian pengikutnya semakin yakin bahwasanya Ali adalah benar-benar Tuhan. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwasanya tidak ada yang menghukum dengan hukuman api kecuali adalah Tuhan. Ya. Maka mereka semakin bertambah kufurnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sebenarnya sahabat Ali sudah benar ketika berbuat menghukum mereka dengan dibunuh. Kenapa? Karena dia telah mengubah agama Islam. Sehingga ini berdasarkan firman sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nah, orang-orang tadi, orang-orang yang mengkultuskan sahabat Ali itu mereka mengganti agamanya maka dibunuh oleh sahabat Ali. Nah, tetapi kemudian cara membunuhnya itu dengan cara dibakar itulah kemudian yang menjadikan mereka semakin kafir. Karena mereka pernah mendengar Nabi SAW bersabda, "La tu'adzibu bi'adzabillah." Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah, yaitu dengan dibakar, maka kemudian mereka semakin meyakini sahabat Ali sebagai Tuhan. Maka ini adalah ajaran yang sangat sesat, tidak dibenarkan. Adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, terkait dengan apa yang terjadi perselisihan di antara para sahabat, ya kita ya cukup ya mengetahui dan tidak banyak membahas. Ya, tentunya kita selamatkan lisan kita dari jangan sampai menyalahkan salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kemudian seperti itu keadaannya, sementara Nabi SAW telah bersabda bahwasanya tidak akan banyak perselisihan yang terjadi. Lah bagaimana sikap kita menghadapi perselisihan yang muncul seperti ini? Apalagi di zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak sekali ya perbedaan-perbedaan yang muncul. Perbedaan pendapat, perbedaan kelompok, perbedaan yang lain-lainnya. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kepada kita, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah para khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawazid. Gigitlah di atas itu dengan gigi geraham. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ketika terjadi banyak perbedaan ini agar kita berpegang teguh dengan apa? Dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Alaikum bisunnati." Yakni kita harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah beliau SAW itu adalah jalan beliau yang beliau itu berjalan di atasnya. Jadi apa yang menjadi ajaran beliau? Seperti apa? Akidah. Seperti apa? Akhlak. Seperti apa? Ibadah. Semuanya itu harus mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kemudian kita mengarang-arang sendiri, tidak kemudian kita bersemedi sendiri, mencari wangsit sendiri, tidak perlu. Karena ajarannya sudah sempurna apa yang disampaikan oleh Nabi. Tinggal apa? Tinggal kita belajar, tinggal kita mengamalkan, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tidak demikian dan kita nggak mau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita belum dinyatakan beriman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka tidaklah demi Tuhanmu, tidaklah beriman kalian hingga kalian itu menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara di antara perselisihan yang terjadi di antara kalian. Kemudian setelah Nabi memutuskan, kalian tidak mendapatkan adanya rasa dongkol, tidak mendapatkan adanya rasa tidak terima terhadap apa yang diputuskan oleh beliau, dan kalian pasrah dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam mensikapi ajaran ini kita harus menerima dengan tulus dan menerima dengan sepenuh hati apa yang menjadi ajaran dari
beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah jalan keselamatan bagi kita kalau kita ingin ya mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin selamat dari berbagai macam perbedaan dan ya perselisihan. Baik. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin dan juga sunnah para khulafa' rasyidin al-mahdiyyin, yang maka ini menunjukkan bahwasanya para khalifah pengganti beliau ini adalah termasuk khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan sunnahnya boleh diikuti. Siapa di antara mereka? Di antara mereka ada yang khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Maka sunnah mereka itu termasuk sunnah yang boleh kita ikuti. Terus bagaimana kalau misalkan kita mendapati ada perbedaan antara sunnahnya Rasulullah dengan sunnahnya Khulafaur Rasyidin? Mana yang kita dahulukan? Ya tentu tidak ada khilaf, yang kita dahulukan adalah sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga pernah terjadi ketika itu sahabat Ibnu Abbas menjelaskan kepada murid-muridnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda demikian. Kemudian ada yang mengatakan, tapi kan sahabat Abu Bakar berkata demikian dan sahabat Umar berkata demikian, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa sebelum mengatakan yusiku antanzila alaikum hijaratun minas sama, hampir-hampir saja kalian itu ditimpa hujan batu dari langit. Mengapa? Aku katakan qala Rasulullah telah bersabda demikian, tetapi kalian malah mengatakan Abu Bakar berkata demikian dan Umar berkata demikian, menyelisih apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ini kata sahabat Ibnu Abbas akan menjadi sebab turunnya hujan batu dari langit. Mengapa? Karena menentang sabda Rasulullah dengan ucapan Abu Bakar dan ucapan Umar. Nah ini Abu Bakar dan Umar, bagaimana dengan setelahnya? Ya kita mendapati sekarang misalkan ketika kita sampaikan kepada orang-orang Rasulullah mengajarkan demikian, tapi kan ya ada tapi kan ya, ini kan menjadi ada penolakan kepada Rasulullah SAW, maka ini sangat berbahaya. Misalkan yang mengatakan, tapi kan guru saya berkata demikian, guru saya mengajarkannya kayak gini. Ya tidak boleh seperti itu. Ya. Kalau ada sabda Rasulullah, ya kita beriman dulu. Adapun masalah pemahaman, ya kalau memang kita belum termasuk orang yang ahli dalam menelaah sabda Rasulullah, maka boleh kita mengikuti guru. Yang jelas jangan sampai kemudian kita menolak dulu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kalau misalkan guru kita punya pendapat dan pendapat guru kita juga atas dasar dalil qala Allah dan qala Rasulullah, firman Allah dan sabda Rasulullah, maka boleh kita ikuti. Karena terkadang ya banyak dari dalil-dalil itu yang mungkin seakan-akan ya berbeda, padahal seharusnya tidak berbeda karena pemahaman kita memahaminya yang berbeda. Jadi seperti itu para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita punya pendapat dari guru kita atau dari orang yang berbeda dengan nas dalil misalkan seperti itu, yang jangan sampai kemudian kita menolak terlebih dahulu dengan dalil yang ada. Tapi bagaimana menyikapinya? Ya menyikapinya kita terima dulu dalilnya. Adapun yang pendapat kita ya mungkin kita perlu mendalami lagi dengan apa yang sudah kita fahami selama ini. Mungkin barangkali ada dalil yang lain yang menjadikan dasar kita berbuat yang demikian. Taib. Kemudian Nabi melanjutkan tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwasanya di zaman banyak perbedaan pendapat, di zaman banyak perselisihan itu, berpegang teguh dengan sunnah itu berat. Seakan-akan sunnah itu mau dilepas saja, mau ditinggalkan saja sunnah itu, karena sudah banyak sekali perbedaan-perbedaan yang ada. Meskipun demikian, Nabi SAW mengatakan kepada kita untuk menggigit dengan gigi geraham. Ya, kenapa? Karena gigi geraham itu kan gigi yang paling kuat untuk menggigit kan gitu. Jangan sampai kita lepaskan. Ya, di hadis yang lain disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW berpegang teguh dengan sunnah di zaman akhir zaman itu ibaratnya kita memegang bara api. Tetap kita genggam rasanya itu panas, ya.
Kalau kita lepaskan Nabi-nya mati, kan gitu. Jadi kalau kita tetap berpegang dengan sunnah, ya berat memang. Tapi ketika kemudian kita lepaskan sunnah itu, ya kita kehilangan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita harus berpegang terus dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mungkin banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang mencela, banyak mengatakan ya, selama kita memang benar-benar di atas sunnah ya, ada yang mengatakan misalkan teroris ataupun yang lainnya, ya kita tidaklah mengatakan yang demikian, tidak terlalu istilahnya memikirkan yang demikian selama kita tidak berbuat apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi tetap kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir hadis beliau bersabda kepada itu, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati akan dengan perkara yang baru dalam agama. Maka ini penting untuk kita pahami, perkara yang baru dalam agama. Jadi apa yang beliau peringatkan dari kita ini memang perkara yang baru. Jadi sarannya perkara yang baru. Kedua dalam bidang agama, dan ketiga adalah menyelisih dari syariat dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kemudian kita mendapati perkara-perkara yang baru, misalkan seperti listrik, ya seperti laptop ataupun yang lainnya, itu perkara baru tapi bukan dalam hal agama, dan juga tidak menyelisih ajaran dari Rasulullah SAW, maka tidak masalah digunakan. Jadi jangan salah kita memahaminya, karena ada yang memahami loh, kalau semua yang baru nggak boleh, kenapa kita harus bangun masjid dengan karpet? Dulu nggak ada karpet, itu tanah kan gitu. Ya tidak demikian juga, bahwasanya itu bukan itu yang dimaksud. Jadi perkara yang baru dalam hal agama, misalkan seperti sholat. Kalau misalkan ada yang mengajarkan sholat dengan salat subuh dengan 4 rakaat, ini baru dalam agama, kita nggak boleh mengikuti. Atau misalkan sholat dengan berbahasa Indonesia, ini baru dalam agama, ini nggak boleh kita ikuti. Ya termasuk juga dalam adzan, misalkan yang diganti dengan bahasa Indonesia, ya tidak boleh, itu baru dalam agama. Ya. Nah, adapun misalkan kayak speaker itu baru tapi bukan dalam urusan agama ya. Jadi tetap boleh dipakai. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi seperti tadi, bahwasanya yang dimaksud bid'ah di sini adalah bid'ah yang baru dalam agama dan menyelisihi apa yang menjadi syariat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hadis yang sangat-sangat penting ya, yang menjadi wasiat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya, dan beliau mewasiatkan ini dengan wasiat yang sangat-sangat menyentuh dan menjadikan dada para sahabat itu bergetar, kemudian juga mata bercucuran dengan air mata mendengar wasiat-wasiat yang beliau sampaikan seperti ini. Baik, sebelum diakhiri mungkin para jamaah ada yang mau disampaikan? Satu mungkin karena sudah waktu isya. Alhamdulillah, kalau tidak ada ya berarti kita cukupkan sekian dulu apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Dan sekali lagi bahwasanya dengan mempelajari warisan dari Rasulullah SAW seperti ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa diberikan hidayah taufik untuk senantiasa terus berada di atas sunnahnya, dan kemudian kita diberikan rezeki dengan husnul khotimah, dan kita dijadikan hamba-hamba yang masuk ke dalam surga insyaallah. Amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.